Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Reni Sukesti. Cerita ini diberi judul Aku di Belakangmu. Tak pernah lupa Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Vina, bangun nak, sebentar lagi kita akan berangkat. Suara ibu membangunkanku dari tidur panjangku. Kuhirup aroma pagi yang sudah bercampur dengan polusi asap kendaraan. Suasana kota yang mulai riuh ramai membuatku ingin sesegera mungkin pergi dari sini, menghirup udara yang masih sangat asri di desa nenekku. Aku, Vina, si sulung dari 3 bersaudara. Aku mempunyai 2 adik laki-laki, dan secara tidak langsung dituntut menjadi seorang kakak yang mampu menjadi panutan bagi mereka. Aku dilahirkan di pulau bagian barat negeri ini. Aku lahir dari keluarga yang sederhana, tapi penuh dengan keharmonisan karena kasih sayang satu sama lain. Hari yang kutunggu-tunggu telah tiba. Hari ini aku akan pergi ke desa yang terbilang agak pedalaman. Bibiku yang berada di desa tersebut akan mengadakan acara selamatan pernikahan anaknya. Dan ibuku sebagai kakak tertua berniat datang lebih awal untuk membantu berlangsungnya acara. Pagi-pagi sekali, aku bersama ibu dan adikku yang nomor 2 diantar oleh ayah ke terminal. Sedang adikku yang nomor 1 akan menyusul beberapa hari selanjutnya. Vina, kamu hati-hati ya. Jaga ibu dan adikmu. Jangan lupa makan tepat waktu dan bersikap sopan dimanapun kamu berada. Pesan ayah sebelum aku masuk ke dalam bus. Kami lalu menaiki bus yang membawa kami menuju desa nenek. Desa yang kami tuju jauh dari perkotaan. Kira-kira 2 jam lebih menggunakan bus ini. Kami bertiga tertidur selama perjalanan. Hingga tiba-tiba kami dibangunkan saat bus sudah ada di pemberhentian tujuan kami. Dari tempat pemberhentian ini, kami berjalan 100 meteran menuju tempat kendaraan selanjutnya untuk kita tumpangi. Bu, kok jalannya masih seperti ini ya? Tanyaku pada ibu di sela-sela perjalanan kami. Iya, Vin, belum sepenuhnya akses dari desa nenekmu ini berkembang. Masih banyak pembenahan yang belum terlaksana, seperti jalanan yang kamu lewati ini. Saut ibu sembari tersenyum. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kami tiba di pangkalan, tempat di mana kendaraan menuju ke desa yang kami tuju menanti kedatangan para penumpangnya. Kami bertiga lalu naik ke angkutan ini dan berdesak-desakan dengan penumpang yang lain menuju ke desa tujuan kami. Desa nenekku ini memang belum tercemar keasriannya dengan polusi kendaraan. Terbukti dengan masih sedikitnya angkutan umum seperti ini. Pepohonan yang masih lebat memenuhi setiap pinggir jalan hingga memunculkan pikiran yang negatif untukku. Maklum, dari semenjak aku menaiki angkutan umum ini, aku seperti dihantui oleh pikiran yang tak wajar. Entah mengapa bulu kuduku tiba-tiba merinding, seolah aku disambut baik oleh mereka yang tak terlihat. Setengah jam aku berada di angkutan, dan kini tiba di depan gapura, tempat penanda batas masuknya wilayah desa nenekku. Kami pun turun dari kendaraan dengan badan yang sedikit kelelahan. Kurasakan kembali tengkuku yang tiba-tiba meremang, lalu menoleh dengan segera
karena dikejutkan suara lengkingan dari sepupuku. "Vina!" teriak sepupuku. Ternyata di belakang gapura, paman dan sepupuku sudah menanti kedatangan kami. Aku lantas mencium punggung tangan pamanku dengan takzim. Lalu setelahnya berpelukan dengan sepupu jahilku ini. "Vina, aku kangen banget sama kamu," ucapnya sembari memelukku. Setelah selesai berkangen ria, kami pun melanjutkan perjalanan kami ke rumah nenek. Kami menaiki mobil yang paman kemudi, karena sudah tidak ada kendaraan lagi, dan rumah bibiku terletak di paling ujung desa ini. Setelah sampai, kita lalu disambut hangat oleh keluarga nenek. Ibuku ini adalah anak pertama dan mengikuti suaminya, yakni bapakku, untuk tinggal di kota. Sedang bibiku yang akan menggelar acara resepsi pernikahan anaknya adalah anak ketiga. Sepupu perempuan tadi yang menjemputku adalah anak dari bibiku yang pertama. Bibiku semuanya menetap di desa ini. Namun mereka sudah mandiri dengan membangun rumah mereka bersama suami mereka masing-masing. Mereka berdua membangun rumah tidak jauh dari rumah nenek, sehingga nenek dan kakek tidak begitu kesepian karena berpisah rumah dari anak-anaknya. Acara resepsi pernikahan sepupuku akan digelar 3 hari lagi, dan itu membuatku menginap di rumah bibiku. Namun karena rumah bibiku agak kecil, maka aku dan ibu juga adikku akhirnya menginap di rumah nenek. Kami bertiga pun lalu membawa barang-barang bawaan kami ke dalam rumah nenek. Rumah nenekku ini masih terjaga bangunannya dan belum berganti. Suasana yang sebenarnya membuat sedikit takut jika harus menginap di sini karena saking tuanya bangunan ini. Tapi tak apalah, asal aku bisa segera mengempaskan tubuh lelaku ini dalam ranjang tempat tidurku. Setelah memasukkan barang-barangku ke dalam kamar, aku lalu pergi ke kamar mandi nenek. Kucuci mukaku yang tampak kusut ini dan berbersih sebelum ke kamarku. Setelah selesai, aku lalu pergi ke kamar, di mana malam ini aku akan tidur sendirian. Malam ini ibu juga adikku berniat tidur di ruang televisi karena cuaca yang panas. Sejenak kupandangi wajah ayuku di kaca, wajah yang tampak lelah, tetapi kini berganti dengan wajah cerah setelah aku membasuhnya. Namun saat aku memindai wajah ini, "Astagfirullah," teriakku tiba-tiba. Kulihat sekelebat bayangan hitam terbang di belakangku lewat pantulan kaca cermin. Ku tengok ke belakang, namun tidak ada apa-apa, hanya kesunyian. Rasa kantukku beralih menjadi gelisah saat tengkuku mulai meremang kedinginan. Ya Allah, ada apa ini? Batinku. Segera aku baringkan tubuh ini, lalu menutupnya sampai kepala dengan selimut tebal. Malam yang panjang pun kulalui dengan dada berdebar tak karuan. Beberapa kali jendela kamarku diketuk, namun tidak kuhiraukan. Aku ketakutan, hingga akhirnya aku mengingat obrolanku dengan Siva sore tadi. Aku teringat tadi sore sebelum ke rumah nenekku ini. Siva, sepupuku yang jahil, berkata padaku tentang keadaan rumah ini. "Vin, nanti malam kamu nginep di rumahku ya?" Sepupuku memulai berbicara. "Nggak tahu sih, aku ikut ibu aja." "Kamu masih inget kan tentang rumah nenek?" tanya dia kembali. Ya tahu sih," jawabku bimbang. "Kalau kamu masih tahu, masih ingat, mending kamu bobok di rumahku aja." "Tapi aku gak enak sih." "Gak enak kenapa? Nanti aku bujuk nenek biar kamu bobok di rumahku." "Gimana ya?
Aku bubuk di rumah nenek aja. Aku yakin aku berani kok. Ternyata aku tidak seberani dengan apa yang aku ucapkan pada sepupuku itu. Aku ingin sekali dia ada di sini untuk menemaniku. Aku terlalu ketakutan. Ku intip jam di dinding dari balik selimut. Ternyata baru menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya ku ambil benda pipi milikku dan memainkannya, berharap segera tidur. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat aku terbangun, ku langkahkan menuju kamar mandi untuk menuntaskan hajatku. Kebetulan sekali, kamar mandi ini terletak di belakang rumah dan terpisah pula. Sebenarnya, rasa takut sudah mengerjapku saat aku membuka pintu belakang. Namun, karena aku sudah tidak tahan menahannya, aku lantas membuka pintu dan secepatnya masuk ke kamar mandi. Akhirnya, batinku tersenyum lega. Terdengar ketukan dari arah samping kamar mandi ini. Bulu kuduku kembali meremang. Angin dingin pun berhembus di ruangan ini. Aku bingung tidak tahu harus apa. Ingin aku keluar dari sini, tapi tidak mungkin. Aku sangat ketakutan untuk pergi. Kalau nanti saat keluar, ada sesuatu di depan pintu. Aduh, bagaimana ini? Masa semalaman aku harus berada di kamar mandi ini? Batinku menangis. Kurogoh saku jaketku. Ternyata HP-ku terbawa. Aku sungguh senang bukan main, tapi juga kesal. Aku baru sadar karena sudah lebih dari 2 jam berada di sini. Hingga dari kejauhan, ku dengar suara azan. Aku bernafas lega dan dengan sisa-sisa kekuatan yang aku miliki, aku lalu berwudu dan keluar dari kamar mandi ini. Saat ingin membuka pintu, rasa takut kembali menjalar. Namun aku harus melawannya. Aku berteriak dan adikku juga ikut berteriak. Ya Allah, ada apa sih? Teriak ibu di ambang pintu. Kak Vina ngagetin aku, Bu, kata adikku Vino. Vino yang ngagetin Vina, Bu. Kalian itu. Vina, kamu ngapain sih di kamar mandi lama banget? Ibu sama Vino capek sendiri tadi manggil-manggil kamu, tapi gak ada sautan apapun, kata ibu setengah marah. Iya Bu, maaf. Jawabku cengengesan. Aku lalu segera menuntaskan kewajiban 2 rakaat subuhku. Setelah selesai, kembali kini aku dirundung kegelisahan. Kata ibu, tadi Vino memanggil namaku saat berada di kamar mandi. Tetapi saat di kamar mandi, sama sekali aku tidak mendengarkan suara panggilan itu, melainkan suara angin dan juga burung hantu yang masih terngiang di kepalaku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kataku terkejut. Kembali setelah aku melipat mukena atas, kulihat bayangan hitam itu kembali dari pantulan cermin almari. Ku tengok ke belakang, namun tidak ada apa-apa lagi. Sepertinya apa yang dikatakan Syifa benar. Aku memang harus menginap di rumahnya malam nanti. Aku tak tahan dengan teror ini. Matahari sudah meninggi. Aku beserta ibu dan nenekku pun pergi ke rumah bibiku. Ketika tiba di depan pintu rumah bibiku ini, ternyata sudah banyak saudara di kampung ini yang datang. Mereka lalu menyapaku beserta ibu. Kehangatan seperti inilah yang sangat aku rindukan. Kehangatan yang sangat terasa, apalagi saat ada perayaan besar seperti ini. Vin, sapa Syifa saat keluar dari dapur. Syif, tanyaku heran dengan benda yang dibawa sepupuku itu. Kenapa kamu, Vin? Syifa balik bertanya. Syifa mengulurkan tangannya, memberikan sebuah kalung yang mempunyai inisial V.
Apa itu? Tanyaku. Ini lemper, jawabnya ngasal. Udah tahu ini kalungmu, masih juga tanya? Imbuhnya dengan wajah yang kesal. Aku menggelengkan kepala. Dasar, gerutunya sambil mengalungkan benda itu ke leherku. Aku tidak mengerti apa yang dilakukan sepupuku ini. Kalung yang ia kenakan untukku jelas bukanlah kepunyaanku. Namun aku biarkan saja ia melakukannya. Masa kalung sendiri lupa? Kemarin jatuh tahu di rumah bibi. Katanya lagi. Aku hanya tertawa nyengir. Aku ingin berkata, kalung ini bukan punyaku. Tetapi aku tidak mengerti mengapa aku ingin sekali memiliki benda yang bukan punyaku. Mungkinkah karena kalung itu berinisial V atau apa? Yang pasti aku ingin memilikinya. Makasih ya, sahutku. Aku dan Siva lalu membantu ibu-ibu membuat kue untuk besok acara hajatan. Kami diberitahu cara membuat kue yang enak. Namun ada sesuatu yang membuatku mengernyitkan dahi. Di pojokan tak jauh dari kerumunan ibu-ibu, ada seorang perempuan yang menyendiri. Saat aku ingin mengajaknya membuat kue, Siva menarik tanganku untuk tidak kemana-mana. Aku langsung duduk begitu ditarik Siva. Dan saat menoleh ke arah perempuan tadi, dia sudah tidak ada di tempat. Shiv, perempuan itu kemana ya? Perempuan mana? Itu loh, yang tadi ada di pojokan sana. Jawabku menunjuk tempat perempuan tadi. Kamu itu kebanyakan ngayal. Dari tadi tuh gak ada siapa-siapa di sana, Vin. Batinku berkata, tadi ada perempuan di pojok sana. Tapi kenapa Shiva tidak melihatnya? Sudahlah. Tak terasa waktu hampir menjelang sore. Aku dan Shiva meminta izin kepada ibu untuk pulang ke rumah Shiva. Namun saat aku akan keluar dari rumah bibi, perempuan itu sudah berada di kursi depan dan menoleh ke arahku. Baru saja aku ingin memberitahukannya pada Shiva. Perempuan itu sudah tidak ada lagi. Aku tidak tahu perempuan itu pergi kemana. Namun bulu kuduku tiba-tiba meremang. Apakah yang aku lihat ini nyata atau tidak? Vina, teriak sepupuku. Setan, jawabku ngasal. Shiva, kok setan? Gerutunya. Maaf, kamu sih ngagetin aku. Kamu kenapa sih, Vin? Dari tadi gak fokus. Makanya minum aqua biar fokus. Ledeknya sambil tertawa. Kami berdua lalu pergi ke rumah Shiva yang jaraknya agak jauh dari rumah nenek, sekitar 100-an meter. Di perjalanan yang masih rimbun dengan pepohonan, bulu kuduku tiba-tiba kembali meremang. Shiv, kamu ngerasain sesuatu nggak? Enggak tuh, kenapa? Aku dari tadi kok rasanya gimana gitu ya? Bentar. Shiva menghentikan langkahnya. Kenapa? Kamu nyium bau apa gitu? Sambil mengendus sesuatu. Bau melati, Shiv, jawabku sambil mengisyaratkan kedua mata. Tanpa dikomando, kami berpegangan tangan, lalu berlari dengan cepatnya. Sesampainya di rumah, kami langsung merebahkan diri kami di bangku teras depan. Masih dengan nafas yang tak beraturan, kami saling pandang, lalu tertawa dengan sikap kami masing-masing. Namun, tawaku langsung berhenti saat melihat perempuan yang berada di rumah bibi. Kini ada di samping pohon aren di depan rumah kosong. Sebelah kanan rumah Shiva ini, ada rumah yang sudah lama kosong tidak berpenghuni dan dibiarkan begitu saja oleh kerabatnya. Aku lalu mengajak Shiva untuk cepat-cepat masuk ke dalam. Semakin lama aku memandang perempuan itu,
Pikiranku dibuat tak nyaman olehnya. Aku disuruh mandi dahulu, seraya Syifa mengambilkan aku baju ganti. Rumah yang nyaman menurutku. Aku lalu masuk ke kamar mandi. Kamu mandi dulu, Kevin, habis itu gantian aku, suruhnya. Aku lantas masuk ke kamar mandi. Saat aku menyentuh air yang berada di dalam bak, kurasakan dingin yang amat sangat. Padahal cuaca sedang terik-teriknya. Bulu kuduku kembali meremang saat wangi melati menusuk indera penciumanku. Tanganku bergetar hingga tidak sadar ku jatuhkan gayung hingga membuat suara bising. Vin, kamu kenapa? Teriak dari luar mengagetkanku. Enggak apa-apa kok, jawabku terbata-bata. Ya udah, aku ke depan dulu ya, mau angkat jemuran. Iya. Namun belum juga aku mengguyur air ke badanku. Tengkuku merasakan kedinginan hingga sekelebat bayang kembali mengusikku. Darahku seolah berhenti mengalir saat kurasakan sentuhan dingin di bahuku. Tangan yang tampak sangat pucat terlihat oleh ekor penetraanku. Ya Allah, selamatkanlah aku, lirihku dalam ketakutan. Pakaian yang sudah tak menempel di tubuhku tak mungkin kupakai lagi, basah terkena air. Namun, tak mungkin juga aku berlari keluar tanpa mengenakan apapun. Kuguyur badan yang sudah seperti tak bernyawa ini karena ketakutan yang kurasakan. Tak peduli sosok yang sendiri kemarin terus saja menerorku. Apakah dia masih ada atau entah sudah kemana? Vin, handuknya aku taruh di gagang pintu ya. Cepet keluar, gantian. Iya, refleks aku mempercepat mandiku dan segera keluar. Syifa sepupu jailku terlihat manyun saat aku keluar dari kamar mandi. Terlihat kekesalan di wajahnya saat duduk di bibir ranjang kamarnya sambil melipat tangan. Mandi kayak putri keraton, gerutunya sambil masuk kamar mandi. Aku cuma tertawa nyengir dibuat olehnya. Ingin sekali mencubit pipi gembulnya. Aku ingin bercerita tentang kejadian barusan, tetapi aku takut menyinggung perasaannya, sebab ini adalah rumahnya. Setengah jam berlalu, aku sudah selesai mengenakan bajuku, dan Syifa sudah keluar dari ritual mandinya. Aku sebenarnya masih penasaran dengan sosok perempuan yang ada di rumah kosong samping rumah sepupuku ini. Ingin sekali aku menanyakan pada sepupuku ini, tapi ya sudahlah. Aku di sini juga ingin santai dan tidak mau memperumitnya. Vin. Iya Sif, kenapa? Kamu dari tadi aneh banget. Kamu kenapa sama rumah kosong sampingku ini? Aku kayak ngerasa aneh Sif sama rumah kosong itu. Aneh gimana? Ya aneh aja, angker. Emang itu rumah angker, Vin? Syifa lalu menceritakan tentang keangkeran rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni selama beberapa tahun ini. Syifa mengatakan bahwa dulu ada keluarga yang terikat perjanjian dengan makhluk gaib. Tapi Syifa tidak mengetahui perjanjian apa itu. Yang Syifa tahu, keluarga itu pindah ke samping rumahnya saat Syifa masih kecil. Keluarga yang bertetangga dengan Syifa itu tak seperti dengan tetangga yang lain. Satu keluarga itu tidak membaur dengan yang lainnya. Walau keluarga itu sangat ramah jika ada orang yang bertamu atau sekedar menyapa di halaman rumah. Yang membuat Syifa masih terngiang sampai saat ini, yaitu saat keluarga itu mulai tinggal di samping rumahnya. Bau wewangian tiap malam selalu tercium olehnya, dan juga terdengar binatang-binatang malam
yang bersahutan pada malam-malam tertentu. Awalnya paman dan bibi, orang tua Syifa, tidak terlalu menanggapinya. Namun seolah berjalannya waktu, orang tua Syifa merasakan keganjilan pada tetangganya itu. Anak perempuan dari keluarga tetangganya tak terlihat lagi setelah beberapa minggu. Fania, nama anak perempuan tunggal tetangganya itu. Usianya 17 tahun. Setiap pagi selalu menyiram bunga-bunga yang ada di pelataran rumahnya. Dan Syifa sering bermain dengannya sewaktu kecil. Sekitar 10 tahunan waktu itu usia Syifa. Namun setelahnya Syifa tidak pernah bermain dengannya karena tidak pernah terlihat lagi di luar rumah. Setelah 3 tahun tetangganya menempati rumah di sampingnya itu, keluarga itu berpindah tempat. Namun, saat keluarga itu mengemas perabotan bawaan mereka, Syifa tak melihat Kak Fania bersama mereka. Syifa takut menanyakan hal itu pada mereka. Semenjak saat itu, rumah di sampingnya kosong. Tidak ada orang yang mau menyewa rumah itu. Padahal sang pemilik asli sudah memberikan harga yang begitu sangat murah. Syifa juga membenarkan kalau rumah sampingnya itu selalu saja memperlihatkan keangkerannya setiap ada orang yang mau menyewa. Syifa dan aku berusia 23 tahun, dan itu berarti rumah itu sudah kosong selama 10 tahun. Syifa lalu menunjuk ke rumah sampingnya yang sangat besar itu, dulunya sangat indah. Banyak pohon dan bunga hias yang tumbuh. Namun sekarang sudah seperti rumah hantu saja, mengalahkan rumah hantu di wahana permainan. Ujar Syifa mengakhiri ceritanya tentang rumah kosong itu. Tak terasa aku menitikkan air mata mendengar kisah yang Syifa dongengkan. Aku bingung mengapa diriku seperti yang ada dalam kisah yang Syifa ceritakan. Padahal aku tak mengerti, juga tidak tahu dengan keluarga yang dulunya mendiami rumah kosong itu. Vin, kok nangis? Nggak tahu, Sif. Aku kok sedih banget ya dengan cerita kamu. Hah? Serem tahu? Kok malah sedih? Ucap Syifa tak sepaham denganku. Syifa pun pergi meninggalkanku sendiri di teras depan rumahnya ini. Aku masih mencerna tentang kisah yang Syifa ceritakan tadi. Fania, di mana gadis yang bernama Fania itu? Mengapa aku jadi ingin mengetahui tentangnya? Malam pun datang. Aku dan Syifa masih berada di rumah ini. Rumah keluarga Syifa. Mama dan bibi belum juga pulang. Sedang Kak Nino, kakaknya Syifa, izin padaku pergi ke rumah temannya sore sebelum maghrib. Suasana kembali mencekam setelah azan Isya berkumandang. Aku yang masih mempunyai wudhu langsung menunaikan 4 rakaat malamku. Sedang Syifa masih sibuk dengan acara memasaknya. Secara kebetulan, kamar sholat keluarga paman ini berada persis. Kaca jendelanya berseberangan dengan jendela di kamar rumah kosong itu. Yang Syifa beritahukan tadi saat kami menunaikan sholat asyar. Kamar itu adalah kamar milik Kak Fania. Aku sedikit merasakan tengah diawasi oleh seseorang. Entah itu siapa. Yang pasti, sholatku menjadi tak nyaman dibuat olehnya. Kalung, aku teringat kalung yang aku kenakan. Kalung itu bukan punyaku, tetapi mengapa aku sangat menyukainya? Dan inisial V. Apakah mungkin jika itu milik... rasanya tidak mungkin. Batinku. Vina, ayo makan. Lengkingan suara Syifa membuatku kaget. Idih, ini anak ngagetin mulu. Batinku kesal.
Iya bentar, ucapku kemudian. Aku pun keluar dari kamar sholat dan berganti duduk di kursi meja makan. Ada nasi putih juga beberapa lauk yang menggoda selera. Tak kuhiraukan Syifa yang berbicara sendiri di dapur sambil memasak menu yang belum jadi. Yang penting aku makan dengan lahap. Vina, teriak Syifa dari arah dapur. Aku hanya cengengesan melihat Syifa uring-uringan tidak jelas. Kok aku ditinggal? Ucap Syifa mendatangiku sambil membawa piring berisikan perkedel kentang. Wah, sini perkedelnya, ucapku dan langsung mengambil perkedel itu. Dasar, kata Syifa kesal. Biarin, bleh. Aku dan Syifa menikmati acara makan malam kami dengan nikmat. Meskipun sejak tadi makan, aroma melati terus saja menusuk indera penciumanku. Aku sedikit merasa takut dengan keadaan rumah sepupuku ini. Entah apa itu. Makan malam pun selesai. Aku dan Syifa berangkat ke rumah bibi yang akan menyelenggarakan acara resepsi pernikahan esok lusa. Aku juga lupa kalau bapak dan adikku yang satunya sore tadi mengabarkan sudah sampai di rumah nenek. Setelah mengunci pintu, kami berdua berjalan ke rumah bibi dengan santai. Namun, semenjak aku keluar dari rumah, tengkuku merasa hawa seperti saat mandi tadi sore. Sepanjang perjalanan, Syifa berhasil membuatku kaget juga takut. Itu semua karena Syifa mengatakan Kak Fania suka dengan perkedel kentang, makanan yang tadi aku makan. Dan yang lebih mengagetkanku, resep perkedel tadi itu adalah resep yang Kak Fania berikan pada ibunya Syifa. Dan Syifa bisa memasak perkedel itu enak karena ibunya yang mengajarinya. Sedikit merasa takut, namun toh itu cuma makanan. Syif, kamu nyium bau wangi enggak? Syifa mencari wangian itu, tapi ditepisnya karena tidak mencium bau apapun. Aku menoleh ke belakang saat ku dengar suara seseorang memanggilku. Syifa, ayo lari. Ku tarik lengan Syifa tanpa menoleh lagi ke arah belakang. Jujur, aku sangat ketakutan, mengabaikan pertanyaan Syifa yang terus saja memberondongku. Aku dan Syifa lari secepat mungkin, meninggalkan jalan yang terlihat semakin mengerikan. Peluh membasahi kami saat kami sampai di depan rumah bibi. Syifa yang nampaknya saat kesal mengibaskan tanganku, lalu mendahuluiku masuk ke rumah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ucapku saat menengok ke arah belakang. Sosok perempuan yang berubah menjadi mengerikan saat tiba-tiba menampakkan wajahnya di belakangku sebelum aku berlari dengan Syifa. Masih saja perempuan itu membuntutiku. Aku langsung saja masuk ke dalam rumah karena takut sesuatu akan menimpaku. Vin, Teriak seseorang memanggilku. Ku cari suara itu. Ternyata itu adalah suara Kak Neno. Syifa dan Kak Neno sedang berada di kursi sudut ruangan. Aku menghampiri mereka berdua dan duduk melepas lelah di samping Kak Neno. Udah pulang Kak dari rumah temennya? Tanyaku. temen? Kapan kakak ke rumah temen? Kak Neno tanya balik. Tadi kan waktu Syifa mandi, kakak pesen sama aku, bilangin ke Syifa kalau kakak mau ke rumah temen. Ucapku sedikit bingung. Vina, aneh deh. Kak Neno tuh dari tadi pagi ada di sini. Kak Neno belum pulang ke rumah, jelas Syifa. Idih, apaan sih? Tadi tuh waktu kamu masuk ke kamar mandi, Kak Neno tuh keluar kamar, terus bilang mau ke rumah temennya. Ucapku penuh tegas. Kapan itu?
Tanya Kak Neno. Iya tadi. Vina, Kak Neno itu seharian di sini, nggak pulang dia. Ucap Syifa meyakinkanku. Tapi... Udah, gak usah dibahas. Kamu banyakin istighfar ya. Suruh Kak Neno padaku. Aku hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Tapi dari sorot mata Kak Neno, aku melihat sesuatu tengah Kak Neno sembunyikan. Entah apa itu. Kak Vina, Teriak Fikri, adikku yang pertama. Sini dek. Aku pun berteriak sambil melambaikan tangan. Adikku ini langsung memelukku begitu sampai di sampingku. Kami bertiga, aku, Fikri, dan Vino sangat akrab. Mungkin karena usia kami yang cuma selisih 1 tahunan, yang membuat kami seperti saudara kembar. Atau lebih tepatnya, Vino dan Fikri yang hampir mirip secara keseluruhan. Bapak di mana, Dek? Bapak lagi di rumah nenek. Terus Dek Vino sama Ibu? Di rumah nenek semua, Kak. Jawabnya sedikit kesal. Kak Vin, kok nggak tanya gimana kabar aku? Sambungnya. Iya deh. Adiknya kakak gimana? Sekolahnya gimana? Tanyaku membujuk. Adikku tidak menjawab apapun, melainkan dia menarik tanganku menjauh dari sepupunya. Kak, Ucapnya sedikit takut. Iya dik, kenapa? aku mau cerita. Tapi Kak Vina jangan marah ya. Iya, Kak Vina janji gak akan marah. Fikri lalu menceritakan tentang kamarku yang menurutnya angker. Padahal aku dan kedua adikku ini sering bermain di dalam kamarku. Dan menurutku tidak ada yang aneh. Tapi mengapa yang diceritakan adikku ini begitu membuatku takut? Kamar yang sudah 20 tahun lebih aku tempati. Fikri menceritakan kejadian-kejadian aneh selama aku tidak ada di rumah. Yang katanya kamarku ini dan itu. Aku mendengarkan dengan baik apa yang adikku katakan. Jujur, sedikit tidak percaya. Tapi tentang hal gaib seperti itu, aku mengalaminya terus selama berada di sini. Aku hanya menyarankan untuk tidak berbuat yang aneh-aneh agar dia tidak diganggu. Pulang yuk Kak, ke rumah nenek. Bentar ya, Kak Vina pamit dulu. Shift, aku pulang duluan ya. Pamitku. Loh, pulang kemana? Katanya mau nginep di rumahku. Tanyanya memasang wajah cemberut. Besok-besok aja deh. Jawabku cengengesan. Aku ingin sekali menginap di rumah Syifa. Namun kejadian tadi membuatku sedikit takut. Dan untungnya adikku ini datang. Sehingga aku bisa menolak ajakan menginap di rumahnya. Dengan alasan kedatangan adikku ini. Aku dan Fikri lalu berpamitan dengan Bibi. Tak lupa juga menggoda sepupu jahilku yang tampaknya marah padaku. Setelah salam, aku pun melangkahkan kaki keluar dari rumah Bibi. Ya Allah, ucapku terkejut disusul persendianku yang lemas dan terkulai tak sadarkan diri. Fikri seketika berteriak meminta bantuan saat melihat kulunglai jatuh ke tanah. Tolong, tolong. Ada apa, ada apa? Teriak orang-orang yang berdatangan. Vina, lanjut yang lain. Kebetulan sekali di rumah Bibi sudah sepi. Hanya keluarga inti saja yang masih berkumpul. Aku dibawa masuk ke dalam rumah. Sedang paman yang punya rumah mengabari bapak kalau aku sedang dalam keadaan pingsan. Dalam kebingungan, keluargaku mencoba untuk menyadarkanku. Tapi setelah cukup lama aku berhasil bangun. Ternyata bukan diriku yang sebenarnya, melainkan sosok perempuan mengenaskan yang tiba-tiba mengikutiku. Dengan lirikan mata yang menakutkan bagi siapapun yang berada di tempat itu,
Juga setelah itu, ada lengkingan suara perempuan yang menyeramkan keluar dari mulutku. Aku bisa melihat itu bukanlah diriku, melainkan yang merasuk ke dalam tubuhku adalah perempuan itu. Ya, sosok perempuan yang dari kemarin terus saja menggangguku. Aku seperti terantai di pojok rumah pamanku ini. Aku tidak bisa bergerak, hanya bisa menjerit yang tak terdengar sekeras apapun aku meronta. Sosok perempuan yang merasuki ragaku tertawa dengan seringannya yang sangat menakutkan. Aku lemah dibuat seperti ini, sedang keluargaku tak melakukan apa-apa karena takut dengan wujudku yang seperti itu. Sosok perempuan di dalam ragaku terus saja memperlihatkan jika dirinya ingin berlama-lama dalam tubuhku. Terbukti, salah satu pamanku ingin mengeluarkan dia dari tubuhku. Pamanku terpental jauh ke belakang. Beberapa lelaki di rumah ini juga ikut memegangiku. Namun, semuanya tidak bisa menandingi energi yang dikeluarkan sosok perempuan itu. Pergi! Teriak bapak di ambang pintu. Aku menangis di pojokan saat melihat bapak yang datang. Dengan tatapan amarah seorang bapak, sosok perempuan dalam tubuhku mulai takut. Dia tak lagi seperti tadi sebelum bapak datang. Semua orang yang tengah mengelilingi tubuhku menjauh dan menyisakan sosok di tubuhku itu dengan bapak. Kamu siapa? Tanya bapak. Sosok itu diam tak menjawab. Duk, kamu siapa? Bapak bertanya lagi. Sosok itu masih saja diam, namun malah tersenyum malu dengan seramnya. Kalau nggak mau kasih tahu saya, sudah. Kamu kenapa ganggu putri saya? Tolong jawab. Vania. Oh, Vania. Terus mau apa masuk ke tubuh anakku? Sosok perempuan itu tertawa dengan menyeramkan, kemudian pergi hingga tubuhku kembali jatuh. Vin, bangun Vin. Bapak menepuk-nepuk pipiku seraya membangunkanku. Seperti tersedot dalam tubuhku, nyawa ini tiba-tiba melayang dan masuk ke dalam raga. Kubuka mataku dan menangis dalam pelukan bapak. Ketakutan yang melanda membuatku menangis histeris. Hingga semua keluarga mencoba menenangkanku. Aku sudah sangat takut jika tidak dapat memiliki raga ini lagi. Sudah Vin, ini diminum dulu. Syifa memberiku segelas air putih. Aku mengangguk dan meminum air itu. Kerongkonganku basah dan sedikit melegakan. Walau masih teringat dengan wajah sosok perempuan yang sangat mengerikan itu. Bapak lalu membawaku pulang ke rumah nenek setelah keadaanku mulai membaik. Sesampainya di rumah, bapak mengantarkanku ke kamar dan menjagaku hingga aku tidur. Setelah aku tidur, bapak pamit kepada ibu dan pergi ke rumah bibiku. Di rumah bibi, semua masih di tempat dan belum pulang. Syifa dan Kak Neno juga masih di sana. Setelah bapak duduk, bapak bertanya bagaimana Vina bisa kerasukan. Namun, semua yang berada di rumah bibi tidak mengetahui secara pasti, karena kejadian itu di luar rumah dan tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Vina sendiri dan juga Fikri. Pak De, sebenarnya, ucap Syifa memecah keheningan. Semua orang menatap Syifa dan membuatnya sedikit gugup. Iya Syif, kenapa? Tanya bapak lembut. Vina itu dari tadi aneh banget. Dia berulang kali bilang ada perempuan yang mengawasinya dari pagi tadi. Tapi aku gak percaya, soalnya aku gak lihat. Semua orang menatap Syifa dengan wajah tak percaya. Perempuan? Perempuan siapa Syif?
Astagfirullah. Semua orang dikejutkan dengan pintu yang terbuka dengan keras. Angin tiba-tiba berhembus dengan kencang, disusul suara hewan malam yang saling bersahutan dari segala penjuru. Semua tampak diam, mencoba berpikir tentang malam yang tiba-tiba datang mencekam. Tak lupa, doa terucap dari setiap mulut mereka. Suasana yang menyeramkan tak membuat orang-orang yang berada di rumah untuk membahas kejadian yang menimpaku. Syifa, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya bapak kemudian. Pak De, jawab Syifa gemetaran. Ayo nak, ceritakan, ada apa? Vina, dari kemarin diganggu sama sosok perempuan. Tapi Syifa gak percaya. Syifa gak lihat soalnya. Perempuan bagaimana? Mas, sepertinya Syifa belum siap untuk bercerita. Kita coba musyawarahkan ini setelah acara resepsi pernikahan Amalia selesai. Gimana mas? Saran ayah Syifa. Bapak pun manggut-manggut setelah mendapat saran dari adiknya tersebut. Akhirnya setelah selesai menimang-nimang saran dari adiknya, bapak pun pulang ke rumah nenek dan musyawarah akan dilanjutkan setelah acara pernikahan selesai. Meskipun bibiku yang mempunyai hajat menentang jika masalah yang menimpaku harus selesai malam ini juga. Bibiku yang nomor 3 ini sangat menyayangiku. Beliau tidak ingin jika aku mengalaminya lagi. Sesampainya di rumah, bapakku persilakan masuk setelah mengetuk pintu. Loh, kok kamu yang bukain pintu, Vin? Tanya bapak. Iya pak, udah pada tidur semua. Vin, kamu gak apa-apa kan sayang? Vina gak apa-apa, gak bisa tidur aja pak. Ya sudah, bapak temani kamu tidur malam ini. Ayo wudhu dulu, terus bubuk. Suruh bapak. Aku pun menuruti perintah bapak untuk menemaniku istirahat malam ini. Pagi tiba, aku dan rombonganku, kakek, nenek, bapak, ibu, dan kedua adikku sudah sampai di rumah bibi dengan memakai pakaian yang bagus. Hari ini acara resepsi sepupuku, Amalia, dan aku harus tampil secantik mungkin. Kulihat di sekeliling, tak kujumpai wajah jahil sepupuku itu, Syifa. Aku pengen melihat Syifa memakai pakaian yang seperti apa modelnya. Seperti aku atau tidak, tapi yang pasti cantikan aku. Gumanku cekikikan sendiri. Tayangku, peluk Syifa dari belakang. Ih, dasar anakan upil, ngagetin mulu. Gerutuku kaget. Uluh, anakan kentut ngambek. Ledek Syifa sambil mencubit hidungku. Aku tuh kangen, sambungnya. Idih, kangen apaan? Perasaan ketemu terus. Yuk masuk, acara ijab kabul udah memulai tuh. Ajakku pada Syifa yang sedang memoncongkan bibirnya itu. Meskipun sepupuku yang satu ini sangat jahil, aku sangat menyayanginya. Berbeda dengan kakaknya, Kak Neno, yang tegas padaku, tapi sangat hangat dan ramah. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Acara ijab kabul selesai. Kak Amalia resmi menjadi seorang istri. Kami semua merasa sangat lega. Tak terjadi sesuatu hal yang bisa menghambat acara ini. Pukul 10, acara resepsi dimulai. Setelah Kak Amalia berganti baju, aku dan Syifa bersuah foto bersama pasangan pengantin ini. Meskipun ibuku anak pertama dari keluarga besar ini, dan otomatis aku adalah yang tertua secara urutan. Tetapi aku tetap memanggil sepupuku dengan panggilan Kak kepada mereka yang umurnya lebih tua dariku. Bapak yang mengajariku tentang semua itu, walaupun lebih pantas jika aku memanggil mereka dengan sebutan Dek.
Ibu waktu itu pernah mengalami keguguran saat mengandung janin yang bakal kelak menjadi kakakku. Dan itu membuat trauma. Sebenarnya adik-adiknya ibu sudah mencoba menguatkan ibu untuk program kehamilan. Namun ketakutan yang ibu alami berhasil membuatku lahir yang paling akhir, yakni 7 tahun setelah keguguran kakakku. Hari semakin sore, aku dan Syifa mulai capek menjadi penerima tamu. Harus selalu senyum saat ada tamu yang datang, dan harus sopan, seramah mungkin, walaupun banyak cowok yang menggoda kita berdua. Aku sebenarnya masih penasaran tentang kejadian tadi malam yang menimpaku. Ingin bertanya pada Syifa, tapi aku takut kalau dia menjauh dariku. Syif, panggilku memberanikan diri. Iya, kenapa? Mau tanya perempuan itu? Perempuan apa? Tanyaku balik. Kulihat Syifa tampak gelagapan saat kutanya balik. Sebenarnya apa yang tengah dia sembunyikan dariku? Tingkahnya mendadak aneh. Aku bingung dengan sikap sepupuku ini. Tak seperti biasanya yang selalu asal bicara padaku. Sepertinya Syifa menyembunyikan sesuatu, namun tak ingin jika aku mengetahuinya. Biarlah Syifa seperti itu. Lama-lama juga pasti aku dikasih tahu olehnya. Mana bisa dia menyembunyikan masalahnya dariku. Syif, mam yuk, lapar. Ajakku sambil meringis. Ya ampun Vina, dari tadi kamu tuh ngemil mulu. Masa lapar juga sih? Cemooh Syifa. Kan cuman ngemil, belum makan bakso, makan es krim, makan sate, makan kayu, makan batu, makan pasir, makan rumput. Syifa memotong omonganku dengan gemas. Aku cuma nyengir dengan omongan Syifa. Sepupuku ini memang makannya sedikit dibanding denganku. Makanya dia heran denganku, yang sendiri tadi ngemil makanan ringan yang sudah paman sediakan untuk kita berdua. Matahari kian menurun, namun tamu yang datang malah semakin ramai. Tengkuku kembali meremang, disusul sakit kepala yang mendadak menyergap kepalaku. Syif, Vin, kamu kenapa? Kepalaku. Syifa lalu memanggil bapakku, sedang aku ditinggal sendiri di meja penerima tamu. Ya Allah, Nduk, kamu kenapa? Tanya bapak setelah sampai di sampingku. Pak, kepala Vina sakit banget. Syif, Pak Ade minta tolong sama kamu. Bilang sama Bude. Bilang kalau Vina sakit lagi dan segera kamu susul Pak Ade ke rumah nenek. Vina mau Pak Ade bawa pulang saja. Gak enak kalau dibawa masuk ke rumah bibimu. Suruh bapak pada Syifa. Aku pun dibawa bapak pulang ke rumah nenek dengan dituntun. Kepalaku rasanya sakit sekali. Tidak pernah sebelumnya aku mengalami rasa sakit seperti ini. Setibanya di rumah, bapak membuka pintu yang dikunci, lalu menyuruhku untuk segera istirahat. Kulihat bapak mondar-mandir menunggui kepulangan ibu. Sepertinya bapak sangat mengkhawatirkan keadaanku. Vina, panggil ibu. Bu, kepala Vina sakit banget. Rintiku pada sosok ibu yang telah melahirkanku. Iya nak. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Saat ibu pulang dan membangunkanku. Ibu baru saja pulang dari rumah paman karena tidak enak meninggalkan acara yang sedang berlangsung. Vin, panggil paman cemas. Iya paman. masih sakit? Masih. Sakitnya kok kayak gini ya? Tiba-tiba mataku memanas. Tubuhku menjadi tak terkontrol. Rasa sesak di dada menambah tubuh ini hingga sulit untuk dikendalikan. Aku menjerit. Semua orang yang berada di kamarku panik. Mereka ketakutan dengan keadaanku. Aku terpental dari tubuhku.
Dan sosok perempuan itu kembali memasuki ragaku. Aku bingung sekali, mengapa hal seperti ini bisa berulang kembali. Aku berteriak, namun sia-sia, tak ada yang bisa mendengarku. Kamu siapa? Paman bertanya pada sosok yang merasuk ke tubuhku. Sosok itu tertawa. Dengan seringannya, sosok perempuan yang merasuki tubuhku mulai berjalan dengan tatapan mengerikan. Semua orang yang berada di kamarku sangat ketakutan, kecuali seseorang yang sepertinya tenang. Malah bisa dibilang aneh, karena dia tersenyum mengisyaratkan sesuatu. Bapak lalu berusaha untuk berkomunikasi dengan sosok perempuan yang ada di dalam tubuhku. Dan tak butuh waktu lama, sosok itu akhirnya mau keluar juga. Sosok itu berkata bahwa besok akan kembali lagi ke tubuhku sebelum pergi meninggalkan ragaku ini. Sangat lemas sekali aku mendapati tubuhku kembali. Sulit untuk menggerakkan anggota badanku. Dengan mata yang sangat lelah, kuamati seseorang yang membuatku merasa curiga padanya. Kulihat di sekeliling, tapi dia tak ada. Kuedarkan pandanganku ke segala arah. Seseorang yang kubutuhkan menghilang dari pandanganku. Kecurigaanku bertambah di saat aku butuh dirinya di sisiku. Dia menghilang entah kemana. Vin, Iya pak, sahutku lemah. kamu nyari siapa? Dari tadi celingkukan terus. Iya Vin, Paman lihat dari tadi kamu seperti sedang mencari seseorang. Enggak, Vina pusing aja kok pak, Man. Elaku berbohong. Ya sudah sayang, kamu minum dulu, ini teh hangatnya. Suruh bibi menyodorkan segelas teh hangat. Aku menerima teh itu, kemudian meminumnya hingga tandas. Lalu kembali tidur setelah merasa enakan. Pagi tiba, badanku sangat lemah. Aku baru merasakan tubuhku yang seperti ini. Lemah seperti orang yang baru mengerjakan pekerjaan yang berat. Tapi kata paman tadi malam, itu adalah efek setelah aku dirasuki oleh makhluk gaib. Hari ini di rumah bibi, pekerjaan seusai acara resepsi sangat banyak. Namun dengan badanku juga keadaanku yang seperti ini, tak mungkin jika aku datang ke rumah bibi. Bukannya meringankan, malah justru menambah beban jika aku kerasukan mendadak lagi. Semua orang di rumah nenek sudah pergi ke rumah bibi, meninggalkan Fikri untuk menjagaku. Aku masih penasaran dengan bapak. Kata paman kemarin malam, bapak berhasil berkomunikasi dengan sosok perempuan yang merasuki tubuhku. Tapi paman tidak memberitahu secara gamblang apa yang bapak bicarakan dengan sosok perempuan itu. Seharian di rumah membuatku merasa bosan. Aku lalu mengajak Fikri ke rumah bibi. Setelah dirasa badanku sudah membaik, kukunci rumah nenek, lalu bersiap pergi ke rumah bibi. Baru saja akan melangkahkan kaki menuju teras depan, sosok perempuan mengerikan itu kembali terjamah oleh penetraanku. Rasanya aku muak sekali dengan semua kejadian yang menimpaku gara-gara perempuan itu. Namun seperti tidak ada gunanya, sosok itu terus saja menggangguku. Entah apa yang diinginkannya dariku ini. Setelah beberapa menit, aku dan Fikri sampai di rumah bibi dengan badan yang belum sehat secara total. Nafasku terasa tersenggal dan membuat orang-orang panik. Aku hanya cengengesan saat orang-orang bertanya dengan paniknya padaku. Ibu hanya pasrah saat melihat sifat keras kepalaku pada setiap hal, termasuk berani ke rumah bibi, padahal keadaanku seperti ini. Vin, minum dulu, ucap Syifa memberiku segelas air putih. Kurai air dalam gelas itu lalu meminumnya. Baru saja air itu kuteguk, rasa sakit di kepalaku kembali menyergap. Aku mengerang kesakitan sambil memegangi kepalaku.
Sontak orang-orang yang mengetahui keadaanku panik. Mereka segera menolongku. Di saat aku sedang melawan rasa sakit yang mendadak ini, aku merasakan kalau sosok perempuan itu ingin kembali masuk ke tubuhku. Sekuat tenaga aku kerahkan, namun aku tidak sekuat itu. Hingga tiba-tiba badanku ambruk melemas dan kembali keluar dari raga ini. Kamu kenapa kembali lagi? Tanya pamanku geram. Sosok itu hanya senyum dengan seringainya yang menakutkan. Jawab. Bentak pamanku. Apa yang kamu mau? Ayo katakan. Bapak bertanya setelah sosok perempuan itu tidak mau menjawab pertanyaan dari pamanku. Sosok itu tetap dengan senyum menyeramkan, kemudian menunjuk pada seseorang, hingga semua orang mengikuti arahan tangan sosok perempuan itu. Sesuai yang aku duga, tangan itu mengarah pada seorang yang aku curigai. Aku tak mengira dia yang selalu menemaniku dimanapun aku pergi saat di rumah nenek, tega melakukan sesuatu hal yang membuat rasa sayangku hilang padanya. Aku tak dapat berpikir jernih, meski ragaku tidak sedang aku tempati. Aku tak menyangka mengapa dia bisa berbuat seperti itu padaku. Apa yang sebenarnya diinginkan olehnya hingga membuatku seperti ini? Syifa? Pekik semua orang terkejut. Syifa yang sedang duduk di samping Kak Neno hanya bisa menunduk pasrah. Syifa? Panggil Paman Arya, ayahnya Syifa dengan halus. Nak? Ulangnya kembali karena Syifa tidak merespon. Syifa kemudian berlari keluar rumah dengan tangan yang menutupi muka sembab menangis. Kak Neno yang khawatir dengan adiknya langsung lari mengejar Syifa. Namun Paman Arya tetap memegangi tubuhku yang dimasuki perempuan mengerikan itu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ada apa antara kamu dan anak saya? Paman Arya mencoba menyelidiki perempuan itu. Perempuan itu kembali tertawa dengan khas suara manisnya, hingga kedua adikku merasa takut dan memeluk ibuku. Anakmu? Sahabatku, dia yang mengundangku dan aku datang padanya. Aku tidak akan pergi darinya. Dia yang menginginkanku. Sahut perempuan itu diiringi tawa yang mengerikan. Setelah perempuan dalam tubuhku berbicara, dia langsung pergi meninggalkan tubuhku kembali. Dan jiwaku kembali tersedot ke dalam tubuhku semula. Syifa! Aku berteriak keras setelah mendapati kembali tubuhku. Aku yang tengah dikuasai oleh amarah langsung berdiri dan berjalan keluar rumah untuk menemui Syifa. Tenang Vin, kamu harus istirahat. Ucap Paman Arya memegangi tanganku. Paman gak usah ikut campur urusanku. Aku ingin bertanya langsung dengan Syifa. Syifa harus jelasin ini semua sama aku, Paman. Kataku sedikit membentak. Kulihat manik legam Paman yang terlihat sendu. Aku tahu apa yang aku katakan memang tidak pantas kuucapkan padanya yang lebih tua dariku. Namun rasa hormat padanya entah mengapa tiba-tiba menghilang karena kelakuan anak wanitanya tersebut. Duk, kamu jangan terbawa emosi, sebab amarah yang ada dalam tubuhmu. Biarkan pamanmu berbicara dulu dengan Syifa. Nanti kalau sudah ada penjelasan dari Syifa, kita semua akan berunding untuk mengakhiri permasalahan ini. Jelas Bapak menenangkanku. Sebenarnya aku begitu kecewa dengan apa yang Bapak ucapkan. Namun aku tak mau membuat mereka yang lebih tua dariku sedih dengan ucapan yang nantinya keluar dari mulutku. Vin, Paman janji, Paman gak akan beda sebelah antara kamu dan Syifa. Paman harap kamu tahu dengan keadaan Paman saat ini. Atas nama Syifa, Paman minta maaf sama kamu, nak.
ucap Paman Arya dengan tulus. Vina, minta maaf Paman. Tak seharusnya Vina bersikap tidak sopan dengan Paman. Isakku berkata pada Paman Arya. Akhirnya aku pulang ke rumah nenek bersama ibu dan kedua adikku. Sedang Bapak dan Paman pulang ke rumah Paman Arya setelah mendapat kabar dari Kak Neno bahwa Syifa sudah pulang ke rumahnya. Shiv, jangan lari lagi, ucap Kak Neno sambil mengejar Syifa. Akhirnya dengan susah payah, Kak Neno berhasil menangkap tangan Syifa. Dek, ayo pulang. Kita selesaikan masalah ini. Kakak butuh penjelasan darimu, Dek. Pinta Kak Neno. Kak, maafin Syifa. Lirihnya dalam isak tangis Syifa. Kak Neno lantas memeluk adik kesayangannya itu. Lalu kembali mereka pulang ke rumah Syifa. Sesampainya Paman dan Bapak di rumah milik Paman, mereka lantas menemui Syifa yang tengah terbaring dalam kamarnya. Paman Arya dengan hati-hati memanggil nama anaknya tersebut. Shiv, ini ayah. Ayah boleh masuk. Izin Paman di ambang pintu. Syifa yang mendengar panggilan dari ayahnya lantas bangun, mengizinkan Paman dan Bapakku untuk masuk ke dalam kamarnya. Kak Neno yang seperti mengerti apa yang diinginkan ayahnya hanya duduk di ruang depan, menunggu apa yang tengah dibicarakan ayahnya sampai selesai, tanpa ikut campur dalam masalah adiknya. Cukup lama, Bapak, Pama, dan Syifa mengobrol, hingga hampir 1 jam lamanya. Setelah apa yang diinginkan Bapak dan Paman terpenuhi, mereka akhirnya kembali ke rumah nenek, sedang Kak Neno tetap di rumah untuk mengawasi Syifa. Vin, tenangin dulu pikiran kamu, ucap ibu kepadaku. Bu, Vina gak habis pikir. Kenapa Syifa lakuin itu sama Vina, Bu? Kesalku pada Syifa. Pasti di balik semua ini Syifa punya alasan mengapa berbuat seperti itu, Nak. Tapi ini sudah keterlaluan. Vina gak terima dengan apa yang sudah Syifa lakuin, kataku dengan penuh amarah. Kak Vin, ini diminum dulu. Adik kecilku datang membawa segelas air jeruk dingin. Lenguhku. Makasih adik, kataku sembari menerima air dalam gelas itu. Gimana kak? Tanyanya dengan gigi yang ditampilkan. Lumayan dek, makasih ya, jawabku sambil tersenyum. Udah Kak Vina, gak usah marah-marah lagi. Nanti cantiknya hilang loh, ujar adik pertamaku menggoda. Dasar kamu ya, udah pinter ngegombal, ucapku seraya mencubit pipi tembemnya. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari depan pintu. Waalaikumsalam. Serentak kami yang berada di dalam menjawab salam. Aku yang tengah berada di ruang tamu seketika membeku melihat seseorang yang saat ini ikut bersama bapak. Dengan wajah yang menunduk, dia memegang lengan kakaknya. Tampak sekali jika dia begitu takut. Syifa, teriakku. Tenang Vin, kamu yang tenang. Ibu memegang bahuku seraya mengelusnya. Bapak, Paman Arya, Kak Neno, juga Syifa tampak terkejut dengan teriakanku. Kulihat juga Syifa beralih ke belakang kakaknya, mencoba bersembunyi dari tatapan mataku. Assalamualaikum. Terdengar ucapan salam dari luar. Ternyata nenek dan keluarga yang lain tiba di rumah ini. Terlihat raut ketegangan dari wajah mereka. Namun mereka tak dapat berkata apa-apa setelah melihat diriku. Shiv, kamu masih ingat apa yang tadi ayah minta? Ucap Paman Arya memecah keheningan. Aku minta maafin, ucap Syifa setelah menatap ayahnya. Apa?
Maaf, aku butuh penjelasan kamu, Shiv. Amarahku seketika keluar. Shiva yang merasa ketakutan dengan perkataanku, lantas menangis memeluk kakaknya. Aku kesal sekali dengannya. Dia bahkan sepertinya sudah tidak menganggapku ada. Aduh, Bapak. Tiba-tiba kepalaku sakit, disertai dengan rasa panas yang mendadak. Vina. Perempuan yang mengaku Vania itu kembali lagi masuk ke dalam ragaku. Astagfirullah, kenapa kamu kembali lagi ke dalam tubuh anakku? Bapak bertanya. Kak Vania. Tanpa diduga, Shiva langsung memeluk tubuhku. Ya, tubuhku yang berjiwa Vania. Aku yang berada di luar tubuhku merasa kecewa dengan sepupuku itu. Mengapa dia bisa bersikap sebegitu padaku? Padahal aku tak pernah menyakitinya sedikit pun. Shiva, apa yang kamu lakukan? Tanya Paman Arya. Jangan sakiti anak perempuanmu dengan perkataan yang menyakitkan. Tiba-tiba perempuan dalam tubuhku berkata dengan suara bergetar. Shiva kangen Kak Vania. Iya, Shiva ingin membebaskan Kak Vania. Terang Shiva disertai isakan. Semua yang berada dalam ruangan hanya terdiam, menunggu Shiva menyelesaikan perkataannya. Shiva ingin keadilan buat Kak Vania, tapi Shiva gak ngerti harus bagaimana. Hanya ini satu-satunya jalan agar Kak Vania bisa tenang. Shiva ngorbanin Vina karena cuman Vina yang mudah buat Shiva korbanin. Ya Allah, Shiva. Ucap Bapak terkejut. Coba kamu jelaskan keseluruhan. Tambah Bapak dengan wajah menahan marah. Shiva menghirup oksigen sebanyak mungkin sebelum meneruskan keterangannya. Sebelum Vina datang ke sini, Shiva pergi ke Eyang Darmo. Shiva meminta bantuan supaya raga Vina bisa dirasuki arwah Kak Vania. Shiva gak tahu harus berbuat apa lagi. Yang Shiva tahu hanya itu yang bisa Shiva lakuin supaya Kak Vania bisa secepatnya tenang. Jauh sebelum Vina datang ke sini, Shiva sering bermimpi didatangi Kak Vania. Kak Vania minta tolong sama Shiva supaya dia tenang di alam sana. Tapi Shiva gak tahu mesti apa. Akhirnya Shiva pergi ke Eyang Darmo karena Shiva dengar Eyang Darmo orang pintar. Dan benar saja, Eyang Darmo bisa ngabulin permintaan Shiva dengan syarat Eyang Darmo meminta suatu benda ataupun hal lain yang berkaitan dengan Kak Vania. Dan Shiva punya kalung yang dulu pernah dikasih sama Kak Vania. Eyang Darmo memberikan kalung Kak Vania setelah kalung itu diberi mantra. Dan itu harus dipakai oleh orang yang Shiva korbanin. Secara kebetulan, Shiva dapat kabar dari nenek kalau Vina bakal datang ke sini. Makanya Shiva gunain kesempatan datangnya Vina. Shiva gak bermaksud jahat sama Vina, tapi Shiva bingung harus berbuat apa lagi. Jelas Shiva dengan ketakutan. Jadi sebenarnya apa rencana kamu dengan memanfaatkan tubuh anak Pak D? Tanya Bapak kemudian. Shiva mau nolongin Kak Vania dengan tubuh Vina. Kak Vania akan memberitahukan apa yang terjadi waktu dulu, hingga Kak Vania membutuhkan bantuan Shiva.
Bapak mengembuskan nafas beratnya. Dengan penuh kesabaran, Bapak mengiyakan permintaan Syifa. Aku butuh keadilan, ucap perempuan itu tiba-tiba. Kami semua mendengarkan apa yang ingin dikatakan olehnya. Tolong kubur jasad saya dengan layak. Mulut kami tiba-tiba menganga. Lalu satu persatu dari kami mengajukan pertanyaan padanya. 2 hari kemudian, polisi beserta beberapa warga menggali lantai di sebuah kamar. Tepatnya salah satu ruangan di rumah bekas dulu keluarga Kak Fania mengontrak. Setelah beberapa kedalaman tanah itu digali, terdapat bungkusan kain putih yang sudah berganti coklat. Bungkusan kain itu lalu dibawa keluar ruangan. Ternyata tanpa diduga, kain itu berisi tulang kerangka manusia. Yang tak lain, itu adalah kerangka tulang Kak Fania. Setelah beberapa proses yang cukup lama dan memakan waktu, akhirnya Kak Fania berhasil menemukan ketenangannya dan aku bisa kembali lagi seperti diriku yang sebelumnya. Meskipun penyelidikan tentang kasus Kak Fania belum usai, aku begitu lega karena kedatanganku ke desa nenek menambah sebuah cerita yang menarik, juga berarti dalam ketenangan orang lain. Masalah dengan Syifa sudah aku lupakan, meskipun aku masih kesal dengannya. Namun niat dia ada baiknya. Ya, walaupun dengan cara yang tidak dapat dibenarkan. Sebelum Kak Fania meninggalkan tubuhku, dia berjanji tidak akan menggangguku lagi. Kalung kepunyaan dia yang ada padaku juga aku kembalikan. Aku lega dengan berakhirnya semua ini. Liburanku yang cuman seminggu kini molor menjadi setengah bulan. Dan tanpa terasa, hari ini aku akan pulang ke rumah yang tanpa sengaja aku rindukan. Ku pindah wajah Ayuku untuk yang terakhir kalinya di cermin kamarku saat berada di rumah nenek ini. Ku rasakan semilir angin yang tiba-tiba berhembus di tengkuku hingga pendengaranku menangkap sesuatu. Aku di belakangmu. Demikian cerita akhirnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih banyak untuk sahabat pendengar yang selalu mensupport Mimin. Semoga sahabat sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.